Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, yaitu Tritunggal, hidup dalam dogma, mati dalam logika. Dan ini mungkin untuk pembahasan Tritunggal ya, yang itu dikaitkan dengan logika, aku selesaikan di sini dulu, di seri ke-6 ya. Jadi dari semua seri itu ya, 1 sampai 5 itu adalah ibarat parcel. Itu adalah sebuah bahan baku yang nanti akan kita gunakan untuk mengerucut pada penolakan kita Tritunggal itu atas dasar logika ini. Nah, karena sekarang kita mengerucut ke logika ya. Oke, minum dulu. Bismillah. Oke, kemarin yang seri 6 aku sudah jelaskan tentang ousia ya, dan hipostasis, dan itu bukan dari Israel Yahudi, bukan. Orang Yahudi, orang Israel tidak kenal istilah-istilah itu. Itu filsafat yang disuntikkan. Begini, sesuatu yang sederhana itu menunjukkan dia benar, gitu loh. Tetapi sesuatu yang jelimet, yang muter-muter, itu menunjukkan dia salah. Atau dengan bahasa lain, kebenaran tuh bisa dijelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Kalau orang tanya, Allah itu berapa? Tunggal. Ya sudah, tunggal. Kita nggak perlu berbelit-belit lagi untuk membangun asumsi-asumsi yang aku bilang tadi kemarin itu tentang filsafat. Nggak perlu. Tunggal. Satu. Sudah, sederhana. Tapi kalau menjelaskan berapa Allah itu Tritunggal. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal itu perlu bulat sih, nggak karu-karuan kalau orang Jawa bilang. Perlu membangun asumsi-asumsi sampai filsafat yang kemarin sudah kita bahas, disuntikkan untuk mengecoh seolah-olah itu benar. Padahal ya tidak benar, gitu loh. Dan berikutnya aku dapat gambaran seperti ini dari teman Kristen, ya. Bagaimana mereka untuk menjelaskan Tritunggal membangun sebuah bentuk irisan. Kalau dulu aku masih SMP dulu, ada mata kuliah matematika, mata pelajaran matematika di sana kelas 1 dulu dia diajari tentang irisan ya. Tentang irisan. Jadi sebentar aku lihatkan di sini. Irisan. Sebentar supaya kau juga bisa ngerti. Sorry. Nah ini begini ya. Nih ya, nampak jelas. Oke. Aku karena ini nggak ada LCD, nggak ada. Kalau ada LCD enak aku jelaskan. Ya apa yang ada kita manfaatkan aja lah. Yang penting kalian ngerti ya. Jadi begini. Yang ousia itu di sini. Satu dia. Nih ya. Ya. Substansinya itu satu. Ya. Tapi pribadinya menjadi 3. Nah, ini bagaimana itu? Pribadinya menjadi Bapa, menjadi Putra, menjadi Roh Kudus, gitu loh. Ya. Dan ini pun aku nggak sempet sih ya, kapan-kapan kita bongkar sejarah Tritunggal ya. Jadi jangan kamu kira konsep ketuhanan Kristen itu langsung Tritunggal itu enggak. Pertamanya tunggal ya, konsili lagi Dwi Tunggal ya, konsili lagi baru dimasukkan Roh Kudus masuk Tritunggal. Jadi berproses. Bukan ujuk-ujuk Tritunggal itu enggak. Dari sini aja kita sudah tahu kok. Kenapa harus dikonsilikan? Sorry, kalau sudah benar. Konsili itu adalah sebuah upaya untuk membangun sebuah ketidakbenaran seolah-olah bisa
ditawarkan menjadi sebuah kebenaran yang nanti ini kan didogmakan oleh bapak-bapak gereja. Kemarin aku sudah bahas bapak gereja ya. Bapak gereja itu bukan nabi, dia bisa salah. Jangan kasih cek kosong. Begitu juga dalam Islam, ulama itu bukan nabi, bisa salah. Jangan kasih cek kosong gitu loh. Tetapi kita harus menghormati mereka karena lewat mereka kita bisa mendapatkan informasi-informasi masa lalu. Tetapi harus dengan kemampuan kritis, bener nggak gitu loh. Rujukannya kemana? Ya ke kitab suci. Gitu. Oke, udah jelas ya. Ini ausianya ya, Allah ini. Nah, kalau kita belajar, coba tanya sama temanmu, ya. Putra ini 100% Allah? Enggak. Gitu loh. Dia akan jawab 100% Allah. Ya. Bapak ini 100% Allah enggak? Dia akan jawab 100% Allah. Roh Kudus ini 100% Allah enggak? Dia akan jawab 100% Allah. Bukan 90% manusia, 10% Allah enggak. Tapi kalau itu, aku kan begini ya, aku mengikuti apa yang digunakan mereka untuk mendeskripsikan Tritunggal. Nah, salah satu yang aku ambil model irisan ini, ya. Jadi ini bukan aku yang mengada-ada, enggak. Teman Kristen menggunakan model irisan untuk menjelaskan Tritunggal dan itu aku ambil untuk membuktikan bagaimana Tritunggal itu melanggar logika. Gitu loh. Ya. Jadi aku masuk ke sana tetapi aku bantah, gitu ya. Diskusi itu begitu. Enggak harus semuanya dibantah, diterima dulu seperti ini. Oke lah, aku terima dulu konsep bangunan-bangunan irisan ini kalau kita belajar matematika dulu ya. Oke. Coba kalau kita lihat ini konsep irisan. Apakah putra ini 100% Allah? Kan enggak. Allahnya itu cuma di sini ini loh. Ini Allahnya. Kalau kita konsekuen menggunakan dalil-dalil matematika, Allahnya itu cuma di sini. Yang ini nih bukan Allah ini. Yang ini bukan Allah. Itu gini kalau kita belajar irisan. Masa gini aja nggak ngerti? Ini juga Roh Kudus itu Allahnya di mana? Ya ini paling berapa nih? 10% lah ini. Ya. Terus yang ini ya roh ini. Bukan Allah. Begitu juga Bapak, itu Allahnya itu ini, ngakoret-oret nih. Ya. Yang ini apa? Yang manusia. Loh. Kalau kita benar-benar mau menggunakan model irisan ini untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Jadi tidak menunjukkan bahwa Bapa itu 100% Allah, Putra itu 100% Allah, Roh Kudus 100% Allah. Karena bangunannya begini kok. Yang Allah itu kan yang di sini ini. Sementara ini kan di luar, cuman irisan. Yang kita akui ya ini, yang ya taruhlah 10%-an ini. Ini 10%-an. Ini ya 10%-an lah kalau kita lihat gambarnya. Jadi Allahnya 10%, 10%, 10%. Yang 90% bukan. Itu loh. Kalau kalian mau menggunakan irisan sebagai model untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Dan aku sudah bantah. Makanya telah. Ya. Agama itu pakai akal, tapi jangan diakal-akali. Ini namanya diakal-akali. Dan sudah aku tunjukkan, gak masuk akal. Berapa kali aku bilang, Allah itu tidak terbatas. Jangan kamu gambarkan dengan kamu yang terbatas. Gitu loh. Jadi aneh-aneh aja bikin seperti ini. Gambaran seperti ini. Ya. Jadi kalau memang taat terhadap aturan main irisan ini sebagai model memang Allah Tritunggal seperti ini, maka konsekuensi logisnya Bapa itu tidak 100%, tapi cuma 10% Allah. Roh Kudus juga cuma 10%, Putra juga cuma 10%. Karena di sini ketemunya irisannya.
Nih, ya, ngerti? Tapi kan kalian nggak mengimani seperti itu. Dan karena iman kalian tentang Tritunggal itu ngawur, nggak bisa digambarkan. Filsafat saja sudah tertolak, sekarang ke matematis. Cuman kan kalian tetap ngotot, ya? Di sini nampak, Le? Oke ya. Kalau ditanya, mesti begini. Ini Allah, ya. Ini Bapak. Nggak mau pakai K dia. Ya. Ini anunya apa namanya tuh? Hipostasisnya ya. Ini Bapak. Terus ada lagi Putra. Putra ini ya Yesus itu, ya. Terus ini ada lagi Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Oke. Ajukan pertanyaan. Coba teman-teman Kristen jawab. Sudahlah, ini kita lupakan persentase tadi ini ya. Yang sudah jelas-jelas salah. Karena kalau menurut bangunan irisan ini cuma 10% Allahnya. Ya. Sekarang kita kembali ke hitung-hitungan ini. Bapa itu Allah bukan? Maka dia akan jawab Allah. Dan nggak mau 10%, 100% dia bilang. Ya kan? Tanya lagi, Putra itu Allah bukan? Dia akan jawab Allah. Dan tidak mau 10% Allah, 100% Allah. Roh Kudus, apa dia Allah? Allah juga. Dan tidak mau 10%, 100% Allah. Ya. Nih. Jadi, kalau ditanyai, ini konsep teosnya, Allahnya ya. Bapa itu Allah. Ya. Roh Kudus, Putra dulu. Putra itu Allah juga. Ya. Nanti Roh Kudus ya Allah juga. Ya. Jadi Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah, ya. Kalian tanda gini ngerti kan? Udah lama aku nggak bermatematika Ria. Gini ingatku. Ya. Ada berapa Allah? Coba. Ini Allah. Bapa Allah. Putra Allah. Roh Kudus Allah. Pertanyaannya, atau aku begini aja. Total ya. Sebentar, habis. Total. Ini ada berapa Allah? Coba. Ada berapa Allah? Coba yang teman-teman Kristen tuh yang jawab itu. Ada berapa Allah ini? Ada berapa Allah? Bapa Allah. Putra Allah. Roh Kudus Allah. Pertanyaannya, totalnya itu ada berapa Allah? Ini aku hapus ya. Karena sudah paham kan tadi. Ayo dijawab. Ada berapa Allah? Nanti itu sesuai nggak dengan logikanya orang-orang yang berpikir waras itu, sejalan nggak gitu loh. Jadi gini loh. Kalau kita sudah tidak percaya terhadap kebenaran akal, apakah nilai kemanusiaan kita itu masih bisa dipertanggungjawabkan? Karena yang membedakan kita dengan binatang itu di akal itu, rasio itu, logika itu. Gitu loh. Nah, sekarang aku tanya, kembangkan logikamu. Kemampuan nalarmu itu, logikamu itu dikembangkan. Ya, Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus Allah. Ayo jawab, jangan malu-malu. Ada berapa Allah? Pasti mereka yang paham menjawab satu Allah.
Jawabnya satu Allah. Gitu loh. Satu Allah. Padahal itu saling berbeda. Sama seperti ini loh. Nih ya. Sayang anakku yang kelas 1 udah tidur. Kalau nggak tak suruh membedakan ini dia bisa nggak anakku yang kelas 1. SD itu ya. Dari TK masih kelas 1. Sekarang naik kelas 1 SD. Anakku aja bisa bedakan. Ini ada berapa, Nduk? Ada 3 dia bilang. Ini warnanya apa? Hijau. Ini warnanya apa? Merah. Ini warnanya apa? Hitam. Seperti yang tadi itu, usia dan substansi. Ini warna. Substansinya warna. Ya. Ya. 3 pribadinya ini pribadi-pribadi tersendiri. Sekarang apakah biru itu hitam? Tidak. Apakah hitam itu merah? Tidak. Apakah merah itu biru? Tidak. Ini warna-warna tersendiri. Dan kalau anakku ditanya, dia mesti jawab ini ada 3 warna. Nggak mungkin 1 warna. Gitu loh. Nah, makanya ya, untuk teman-temanku yang pahamnya Allah Tritunggal, coba kamu jawab. Kamu akan tetap bertahan bahwa Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Terus kalau ditanya Allahmu berapa? Kamu bilang 1. 1 apa 3? Kamu kan akan ngotot bilang 1. Dan untuk teman-teman lainnya, ya, kalau kamu tanya kepada mereka yang Tritunggal, kalau dijawab bahwa Bapa itu Allah, Allah, Putra itu Allah, Allah, Roh Kudus itu Allah, Allah. Tanya sama mereka, Allahmu ada berapa? Kalau dia jawab 1 Allah, maka tindakanmu itu hanya 2. Tindakanmu hanya 2, ya. Kenapa hanya 2? Karena melanggar logika. Rasio ini terlanggar oleh ini. Ini nggak masuk akal, ini akal-akalan. Seperti togel itu ya, itu akal-akalan itu. Bagaimana angka sekian diputar lagi, nanti ketemu lagi, diputar lagi, dioret-oret lagi. Ya. Seperti ini akal-akalan. Maka kalau teman-teman tanya kepada teman-teman nih yang Tritunggal, dijawab bahwa walaupun Bapa Allah, walaupun Putra Allah, walaupun Roh Kudus Allah, tapi kami beriman kepada 1 Allah, kami tidak beriman kepada 3 Allah. Nah, itu berarti teman-teman kalau mendapat jawaban itu dari teman-teman yang memahami Allah Tritunggal dan mengimani seperti itu, pilihan kalian tuh cuma 2. Kenapa? Karena sudah melanggar logika. Pertama, ya, hubungi rumah sakit jiwa. Kedua, hubungi psikolog. Nih. Tinggal ini aja. Kenapa? Lah ngitung 1 apa? 3 aja nggak bisa kok. 1, 2, 3 aja nggak sampai apa? Tangan separuh aja nggak penuh. Tangan separuh 5. Ini cuma 3 aja. 1, 2, 3 nggak bisa ngitung. Bagaimana? Kalau 1 Allah, 1 Allah, 1 Allah, terus jumlahnya tetap 1 Allah, tidak 3 Allah. Berarti yang harus kalian hubungi itu adalah, lihat. Kalau wis nek wong Jawa karena nek wis nemen, telepon rumah sakit jiwa. Nih. Ya. Kalau masih bisa dibina, maka telepon psikolog, bawa ke psikolog. Ya. Karena apa? Karena logikanya sudah nggak diakui. Ini melanggar logika, tapi dia tetap memegang dogma. Padahal kekuatan manusia itu ada pada logika. Jelas ya? Maka dalam setiap diskusi, kalau kamu mendapat jawaban seperti ini dari teman-teman Kristen Tritunggalmu, segeralah hubungi 1. Kalau dia memang wis nemen rumah sakit jiwa. 2, kalau masih bisa diupayakan disembuhkan, telepon psikolog. Ya, karena apa? Karena melanggar logika. Ya, itu loh yang terakhir bahasan kita tentang Tritunggal ya. Hidup dalam dogma, mati dalam logika, dan sudah mati kan? Kita buktikan. Itu seri ke-6. Untuk berikutnya kita akan bahas Tritunggal hidup dalam dogma, mati dalam Alkitabiah. Sementara ini dulu dari aku dengan sebuah harapan, sebuah ajakan, ayo kita menyembah Allah yang sama, Allah yang satu, Allah yang tunggal,
Yang itu aku perkenalkan sama kalian, itulah namanya tauhid. Yang dia tidak berubah sejak zaman Abraham sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Allah yang tunggal, bukan Allah yang syirik. Oke? Pesan dari aku, ayo kita kembali menyembah Allah yang sama, Allah yang tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.